Suasana penuh aura kecantikan Indonesia begitu terasa ketika 25 putri Indonesia dan finalis yang muncul setiap tahun hasil pemilihan Yayasan Putri Indonesia berkumpul, berdiskusi, dan merekatkan keterikatan batin sebagai sesama putri Indonesia. Tepatnya 5 Februari lalu terbentuk Miss Indonesia Club yang mendeklarasikan Angelina Sondag sebagai ketua. Wadah yang nantinya akan menjadi ajang para putri untuk Selamat sore pemirsa, cek dan recheck pelopor jurnalisme infotainment kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan, saya Mila Rahmawati akan menemani Anda untuk mengupas sisi menarik kehidupan orang terkenal di tanah air dan menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang berhasil dihimpun oleh tim liputan tayangan bergengsi ini. Nah pemirsa, kini langsung saja kita simak kilasan tayangan untuk sore hari ini. Bejah memang aneh. Baru beberapa hari dia mengatakan akan menikahi Trinda bulan April mendatang, semalam dia mengubah cerita. Ternyata mereka sudah menikah. Putri Indonesia membentuk Miss Indonesia Club. Bisa dibayangkan di klub ini pastinya berkumpul puluhan bahkan ratusan bidadari. Once, vokalis kelompok musik Dewa bakal menikahi Ima Putri Heni Purwonegoro, drummer sebuah kelompok musik wanita zaman dulu. Sebelumnya, hubungan Once dan Ima agak tersendat karena keluarga. Miss Indonesia 2005 sudah mulai berlangsung. Tentu saja ini menjadi penambah jumlah ajang pemilihan wanita-wanita cantik di negeri ini. Bejah akhirnya mengumumkan dirinya telah menikah dengan Trinda Herlina. Padahal belum lama ini, ia mengatakan akan menikah pada bulan April mendatang. Lagi-lagi, kami ingin menyebut perjalanan hidup Muhammad Hamzah alias Bejah, vokalis grup band The Fly memang aneh. Belum lama dia mengumumkan akan menikah dengan Trinda Herlina, perempuannya setelah almarhumah Sukma Ayu, kemarin malah dia bikin pengakuan mengejutkan. Bukan menceritakan rencana pernikahannya yang tadinya disebut-sebut akan dilangsungkan bulan April, tapi menceritakan bahwa sesungguhnya dia sudah menikah dengan Trinda. Sebenarnya gue nikah udah bisa dibilang lama juga enggak, karena masih baru. Belum hitungan setengah tahunan juga enggak gitu ya. Baru beberapa bulan. Kenapa gue enggak sebarluaskan berita itu? Satu, karena menurut gue itu profesinya Indah. Itu banyak faktor yang bikin gue hanya keluarga gue. Sebenarnya kalau dibilang tertutup juga sebenarnya enggak. Soalnya di saat gue nikah itu semua persyaratan untuk nikah tuh ada semua. Di situ ada yang menikahkan, ada walinya, orang tuanya langsung, ayahnya, Bapak Harun, ibunya pun datang, orang tua gue semua ada, keluarga gue ada, kakaknya ada, penghulunya ada. Pernyataan Bejah ini berarti merontokkan pernyataannya sendiri dan pernyataan Trinda beberapa hari lalu. Waktu itu, Trinda malah dengan lancar menyampaikan soal rencana pernikahan mereka. Sungguh saat menyampaikan itu, Trinda tidak kelihatan berbohong. Iya betul, saya menikah dengan Bejah di bulan April ya. Tanggal 8 insya Allah di Masjid Sunda Kelapa. Bejah mengaku sesungguhnya dia tidak ingin pernikahannya terpublikasi. Dia ingin menikmatinya berdua dengan Trinda. Tapi ketika wartawan mengejarnya, terjadilah pemutarbalikan fakta itu. Dia mengaku baru merencanakan pernikahan. Bejah mengaku yang dia maksud dengan bulan April sesungguhnya adalah syukuran pernikahan yang sudah berlangsung diam-diam. Di sini gue ingin memberitahu bahwa ini sebenarnya berita bahagia gue sama dia gitu. Nggak ada sangkut pautnya dengan masa-masa lalu segala macam. Nggak ada tertekan, nggak ada apa-apa. Gue udah ngerasa cocok. Gue pengen bahagia di sini gitu. Gue juga manusia biasa gitu. Gue butuh berkeluarga. Gue tuh manusia kasarnya. Gue juga punya perasaan gitu. Syukurlah Bejah dan Trinda tidak ingin berbohong lama-lama. Mereka akhirnya mengungkap fakta yang sebenarnya. Meski sekali lagi mereka tidak memberitahukan kapan dan di mana persisnya pernikahan itu berlangsung.
Sekarang Trinda sudah lebih santai diajak ngobrol. Dia bahkan sudah mau menceritakan kenapa dia mau menikah dengan lelaki yang bernama Beja. Beja udah cerita semua ya tentang masa dulu dia sama almarhum, Kak Indah. Semuanya nggak ada yang ditutup-tutupin, dia semuanya dicerita sama Indah. Tapi karena Indah sayang sama Beja, Indah terima dia padanya. Beja sudah terkenal saat kelompok musik The Fly mendapat tempat yang lumayan bagus di kancah musik Indonesia. Lebih terkenal lagi saat dia berpacaran dengan almarhumah Sukma Ayu. Putus hubungan dengan Sukma pun menjadi cerita yang tak kalah menarik. Karena putusnya hubungan itu terjadi saat keluarga Beja bersilaturahmi ke rumah Sukma dan tiba-tiba ayah Beja meminta agar saat itu juga mereka dinikahkan. Beja jauh lebih terkenal lagi ketika kemudian foto-foto aibnya beredar kemana-mana. Dan lelaki Batak itu mendapat simpatik yang luar biasa ketika Sukma koma dia menunjukkan dedikasinya yang luar biasa. Meski saat itu statusnya tinggal sebagai teman. Belakangan Beja menjadi bahan cerita lagi, berawal dari foto-foto mesranya dengan Trinda yang juga beredar kemana-mana. Disambung pengakuan keduanya akan menikah, dan kemarin kejutan luar biasa diungkapkan Beja, dia dan Trinda sudah menikah. Angelina Sonda, artis yang juga anggota DPR, terpilih menjadi Ketua Miss Indonesian Club. Beritanya setelah kita recheck yang berikut ini. Alumnus Putri Indonesia membentuk Miss Indonesian Club. Perkumpulan yang diprakarsai oleh Alia Rohali, Angelina Sondak, dan Vena Melinda ini selain menjadi tempat reuni bagi para mantan Putri Indonesia, juga akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial. Suasana penuh aura kecantikan Indonesia begitu terasa ketika 25 putri Indonesia dan finalis yang muncul setiap tahun hasil pemilihan Yayasan Putri Indonesia berkumpul, berdiskusi, dan merekatkan keterikatan batin sebagai sesama putri Indonesia. Tepatnya 5 Februari lalu terbentuk Miss Indonesia Club yang mendeklarasikan Angelina Sondak sebagai ketua. Wadah yang nantinya akan menjadi ajang para putri untuk menumpahkan berbagai ragam kelebihan dan diharapkan dapat menjadi ajang yang tepat guna membantu memecahkan berbagai masalah nasional. Sebenarnya ada nilai plus daripada Putri Indonesia ini yang bisa disumbangsikan kepada negara. Kita tahu itu susah, tapi kalau kita nggak mulai-mulai juga nanti kapan gitu loh mulainya. Akhirnya kita bersepakat untuk mencoba berpikir positif dan mencoba melangkah aja dulu. Nanti ada badai, ada hujan di depan, kita bersama-sama. Jadi emang bersama kita bisa lah. Jabatan ketua yang diberikan kepada Angel tentu saja membuahkan pertanyaan. Seberapa maksimal paguyuban ini bisa berfungsi sesuai yang diharapkan? Mengingat di luar itu, Angel juga mengemban tugas sebagai pengurus KNPI, anggota DPR, dan tim kerja MPR yang sudah pasti menguras waktu. Wanita yang juga masih menjabat ketua Parcasi ini yakin, Miss Indonesia Club dapat merealisasikan tujuan dibentuknya paguyuban ini. Sebenarnya udah kebanyakan tugas juga, cuman karena mau get it started aja untuk menjalankan roda MIC Club ini, jadi akhirnya saya menerima dengan konsekuensi, teman-teman juga harus membantu. Jadi tidak hanya jabatan nama saja, tapi ada komitmen keoriginalitasan komitmen ini yang harus kita jaga bersama, biar nantinya get going juga bagus. Keyakinan sama diungkapkan Alia Rohali. Presenter super sibuk ini berharap wadah ini dapat memberikan kontribusi konkret bagi masyarakat, khususnya perempuan Indonesia. Untuk kita berbuat untuk masyarakat. Dan justru juga buat kitanya sendiri sebagai anggota dari Miss Indonesia Club, karena kita jadi juga bisa memberikan, ada wadah buat kita untuk memberikan kontribusi gitu kepada masyarakat gitu, khususnya ya perempuan Indonesia. Sementara mantan putri Indonesia lain Vena Melinda berpendapat bahwa ajang seperti ini adalah sebuah bentuk kekompakan putri Indonesia yang sudah sekian lama ia harapkan. Tapi yang jelas kebersamaannya dulu harus kompak kan. Jadi antara tahun berapa sama tahun sekarang harus kompak. Kalau sekarang terus terang jarang ketemu, karena kalau nggak ada acara pemilihan putri, kita memang nggak pernah ketemu, sibuk satu sama lain. Nah sekarang dengan adanya ini, mudah-mudahan lebih solid. Once mendapatkan restu dari calon mertuanya. Tahun ini ia akan menikahi Ima. Simak kisahnya setelah kita recheck yang berikut ini. Vokalis band Dewa Once boleh bernafas lega.
Hubungan asmaranya dengan Ima yang beberapa waktu lalu ditentang keluarga pacarnya itu akhirnya mendapat restu dari Henny Purwonegoro, ibunda Ima. Rencananya tahun ini mereka akan segera menikah.